Selamat sahabat, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur pada sahabat ini karena kita boleh kembali beribadah untuk belajar firman Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Saya sangat mengerti kondisi kita sekarang ini. Kita sangat rindu beribadah sepenuhnya di rumah Tuhan. Tetapi kondisi belum memungkinkan. Kita bisa membayangkan betapa rindunya kita ke rumah Tuhan. Karena hampir 10 bulan kita ada di rumah. Oleh karena itu, pada sahabat ini, untuk mengobati rasa jenuh kita di rumah, saya ingin mengajak saudara bersama dengan Yesus untuk piknik bertamasya ke sebuah kota yang bernama Yeriko. Kita sering mendengar kata Yeriko. Ini kota yang sangat terkenal di Perjanjian Lama dan juga sangat terkenal di Perjanjian Baru. Yeriko sendiri memiliki arti yang sangat bagus. Karena kata Yeriko itu, arti yang pertama adalah wangi. Kota yang wangi, kota yang harum. Kenapa disebut kota yang harum? Karena di wilayah Yeriko itu, bahkan di dalam kota, tumbuhlah tanaman yang berbau harum yang luar biasa. Tetapi arti kedua, Yeriko juga berarti bulan. Kota bulan. Kenapa disebut kota bulan? Karena kota Yeriko di Perjanjian Lama adalah pusat penyembahan Dewi Bulan. Itulah Yeriko. Nah, kisah-kisah yang istimewa kita temukan di kota ini. Ya, di dalam Perjanjian Lama, kisah yang sangat luar biasa adalah tembok Yeriko yang kokoh, tembok Yeriko yang tebal, tembok Yeriko yang tinggi, yang tidak mungkin dapat dirobohkan oleh pasukan manapun, tetapi dengan mudah dirobohkan oleh Tuhan. Dengan mujizat Tuhan, kota Yeriko yang luar biasa ini dirobohkan dengan tidak masuk akal. Hanya dikelilingi sekali sehari selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 dikelilingi 7 kali. Dan hanya dengan tiupan trompet dan teriakan, Allah merobohkan Yeriko. Bukankah ini kota yang luar biasa? Tetapi saudaraku sekalian, kota ini di Perjanjian Lama bermakna buruk. Karena kota ini disebut sebagai kota kutukan. Kota yang terkutuk. Dalam Yosua 6 ayat 26, dikatakan sebagai berikut. Yosua 6 ayat 26, pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi, dalam Perjanjian Lama, Yeriko punya konotasi negatif. Kota kutukan. Tetapi saudaraku sekalian, tentu saja kita mengenal kota ini di Perjanjian Baru dengan cerita-cerita yang menarik. Di sekolah sahabat tadi, dikisahkan tentang Bartimius. Apa hubungannya dengan Yeriko? Ketika Yesus keluar dari Yeriko lama, masuk ke Yeriko baru, menuju Yerusalem. Di sanalah Bartimius, orang buta itu, disembuhkan. Dan tentu saja, cerita yang paling populer adalah tentang Sakeus. Bahkan ada lagunya. Semua orang tua tahu lagu ini. Karena kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sakeus orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, ingin melihat Yesus. Kita tahu kisah yang luar biasa, yang sangat populer ini. Yesus ingin datang ke rumah Sakeus. Tetapi sebelum kita masuk ke renungan kita siang ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang Maha Kasih,
yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon Roh Kudus menolong kami ketika kami merenungkan keajaiban kasih Kristus kepada kami, agar kami boleh diingatkan kembali oleh kasih pengorbanan-Mu, dan kami boleh semakin bertumbuh dekat dengan Tuhan. Ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, mari kita konsentrasi pada Sabat ini dengan membuka Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saudaraku sekalian, pasal ini diawali dengan satu pernyataan yang menarik. Mari kita membaca Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di zaman Yesus, Yeriko adalah kota yang terkenal. Karena di Yeriko ini juga merupakan satu tempat wisata. Di sana ada istana dari Herodes yang digunakan setiap musim dingin. Jadi kalau musim dingin tiba, Herodes tidak akan ada di Yerusalem. Dia akan ada di istana yang di Yeriko. Karena udaranya tidak terlalu dingin, sehingga begitu nyaman. Kemudian di zaman itu juga, kota ini adalah kota perdagangan yang dikunjungi banyak orang dari berbagai wilayah. Nah, saudaraku sekalian, beberapa hari sebelum Yesus disalibkan, Yesus melintasi Yeriko dalam perjalanannya yang terakhir menuju Yerusalem. Tentu saja, Yesus lewat kota ini bukan sebuah kebetulan. Dan memang tidak ada yang kebetulan. Yesus ketika melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya. Sekarang, apa yang menjadi tujuan Yesus harus melewati Yeriko? Mari kita membaca ayat yang kedua. Di ayat ini ada petunjuk yang menarik. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Menurut ayat itu, ada seorang yang bernama Zakeus. Dengan demikian, saudaraku sekalian, Yesus harus melewati Yeriko dengan satu alasan. Ada seorang yang memerlukan dia di Yeriko. Ada seorang yang sedang menunggu kedatangannya. Ada seorang yang perlu diselamatkan di Yeriko. Lazarus ini bukan orang biasa. Karena dia adalah seorang yang memiliki posisi. Posisinya apa? Kepala pemungut cukai. Dia punya banyak anak buah. Dia dihormati oleh para pemungut cukai. Dan dia ditakuti. Kenapa? Karena dia dan anak buahnya sering menagih pajak. Dengan cara-cara yang kadang-kadang penuh dengan kekasaran. Sebagai kepala kantor perpajakan, dia punya hubungan yang baik dengan pemerintah Roma. Dia akrab dengan pemerintah Roma. Dia dianggap orang penting dalam pemerintahan Roma. Selain dia adalah kepala pemungut cukai, dia juga orang yang kaya karena dia memungut pajak dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak pas. Dia menjadi kaya raya. Dia punya posisi, dia punya harta, tetapi saudaraku sekalian, ada kekurangan pada Zakeus ini. Apa kekurangannya? Nama Zakeus sebenarnya artinya sangat baik. Artinya pure, murni. Tetapi walaupun namanya baik, sayang sekali reputasinya tidak baik. Walaupun namanya murni, tetapi reputasinya tidak murni. Mengapa? Karena pemungut cukai adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya. Kenapa? Alasannya adalah seringkali mereka menggunakan cara-cara kekerasan dan juga menarik pajak melebihi yang diatur. Dan lebih lagi, reputasi itu sangat buruk bagi orang Yahudi karena
Jika ada orang Yahudi yang menjadi pemungut cukai, artinya orang itu adalah seorang pengkhianat. Dan pengkhianat bagi orang Yahudi adalah termasuk golongan orang yang berdosa. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Sakeus dianggap orang yang berdosa. Dia terbuang. Memang dia kaya, dia punya kedudukan. Tetapi untuk apa semuanya itu kalau dibenci oleh banyak orang? Dia memang dekat dengan penguasa. Tetapi untuk apa kalau dikucilkan oleh masyarakat? Kalau tidak dianggap keberadaannya, bahkan dianggap sebagai pengkhianat dan orang berdosa. Tetapi saudaraku sekalian, dia memiliki kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan Yesus. Dikatakan di ayat yang ketiga, mari kita membaca ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Kita lihat, memang dia dikucilkan, tetapi dia punya kerinduan yang tinggi bertemu dengan Yesus. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, apa yang dilakukan? Dia berusaha dengan keras. Kata berusaha dengan keras ini menunjukkan bahwa Sakeus tidak mudah menyerah. Kerinduannya bertemu dengan Yesus itu luar biasa. Keterbatasan fisik tidak menghalangi dia untuk berusaha keras bertemu dengan Yesus. Memang masing-masing kita memiliki keterbatasan fisik. Termasuk Sakeus kurang tinggi. Semua orang punya keterbatasan fisik. Tetapi apapun itu tidak boleh menjadi alasan menghambat kita bertemu dengan Yesus. Ada banyak yang memiliki keterbatasan fisik, bahkan mungkin karena sakit dan sebagainya. Tidak boleh menjadi alasan untuk bertemu dengan Yesus. Dia berusaha untuk berdesak-desakan dengan orang-orang yang lebih tinggi dari dia dan mungkin lebih kuat. Setelah gagal, dia tidak menyerah, tetapi dia menggunakan cara yang tidak normal. Apa itu? Di ayat yang keempat tadi, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, Sakeus melakukan hal-hal yang luar biasa, yang tidak masuk akal. Dia berlari mendahului orang banyak. Loh, berlari mendahului orang banyak kok tidak masuk akal? Kita ingat bahwa dia seorang yang punya pangkat, dia seorang yang kaya, dia mau dihormati. Ya. Tetapi dengan tubuhnya yang kurang tinggi, dan mungkin bisa jadi dia adalah seorang yang tambun, seorang yang gemuk, dengan pakaian yang mewah, dengan pakaian yang mencolok, sebagai orang kaya yang berpangkat, dia lari mendahului orang banyak. Dia tidak peduli apa kata orang. Bisa jadi orang-orang yang melihat dia berlari, mereka semua tertawa. Tetapi Sakeus tidak peduli apa kata orang. Di benaknya hanya satu, saya ingin melihat Yesus. Tetapi tidak sampai di situ. Ketika dalam larinya, dia mencoba mencari tempat-tempat yang lebih tinggi. Ternyata sudah penuh dengan orang, karena orang-orang semua juga keluar dari rumah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Maka cara terakhir adalah ketika Sakeus melihat pohon ara yang cukup besar di pinggir jalan, dia memanjat pohon ara itu. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Tubuhnya pendek, besar, dan kita bisa bayangkan ketika dia mencoba dengan keras, berusaha dengan sangat keras, naik ke atas dahan pohon ara itu. Biasanya yang naik pohon itu siapa? Anak-anak. Dan kita bisa bayangkan orang-orang yang melihat tingkah Sakeus akan tertawa. Orang ini sudah tua, mau panjat-panjat pohon. Ya. Tetapi Sakeus tidak peduli. Dia tidak peduli ejekan orang. Dia tidak peduli semua orang mentertawakan dia.
yang ada di benaknya adalah dia ingin melihat Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika pada akhirnya Sakeus sampai di atas pohon, dia mendapatkan dahan yang cukup kuat untuk duduk di situ, dan dengan tenang dia melihat dari jauh rombongan Yesus yang sedang mendekat ke tempat itu. Ya, dari jauh dia sudah mencoba mencari tahu siapa Yesus. Pasti orang yang ada di tengah-tengah rombongan itu. Oh, itu Yesus. Pasti orang yang dikelilingi oleh banyak orang tadi. Oh, itu Yesus. Semakin dekat semakin jelas, semakin dekat semakin jelas. Dan pada akhirnya, betapa terkejutnya Sakeus ketika tiba-tiba rombongan Yesus berhenti tepat di bawah pohon itu. Pada saat itu, dia melihat ke bawah, dan dengan amat sangat jelas, dia melihat wajah Yesus seperti apa. Tetapi keterkejutan Sakeus belum selesai. Karena tiba-tiba wajah Yesus yang penuh kasih itu melihat ke atas. Yesus mengatakan sebagai berikut. Mari kita membaca ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lukas 19 ayat yang kelima. Luar biasa. Betapa terkejutnya Sakeus. Guru agung itu berbicara langsung dengan dia. Padahal semua orang selama ini menghindari dia. Padahal selama ini semua orang kalau ketemu dengan dia cepat lari. Takut ditagih pajak. Tetapi guru agung memandang wajah Sakeus dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Hati Sakeus begitu terkejut, hati Sakeus begitu terangkat, hati Sakeus begitu dipenuhi sukacita, karena ada orang yang berbicara dengan dia, sementara semua orang mencoba membenci, bahkan menuduhnya sebagai orang yang berdosa. Saudaraku sekalian, Yesus mengenal semua orang dengan sangat detail. Termasuk nama orang yang duduk di atas dahan pohon ara. Dia panggil namanya dengan tepat, Sakeus. Saudaraku sekalian, untuk Sakeus dan keluarga, inilah alasan Yesus melintasi Yeriko. Dalam ayat ini, ada perintah yang ditekankan oleh Yesus, yaitu segeralah turun. Ini adalah perintah ilahi. Ini adalah perintah dari Tuhan. Ini adalah perintah untuk keselamatan Sakeus. Dan perintah itu adalah segera turun. Yesus ingin Sakeus segera bergegas. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah lagi melewati Yeriko. Ini adalah perjalanan terakhir Yesus melintasi Yeriko. Dan ini tidak lama. Yesus ingin respon dari Sakeus juga segera. Karena dia sedang pergi ke Yerusalem. Dan 10 hari berikutnya, dia akan disalibkan. Saudaraku sekalian, Sakeus harus bergegas turun dari atas pohon untuk menemui Yesus. Ini adalah kesempatan terakhir baginya. Bertemu Yesus dan menerima Yesus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Panggilan Roh Kudus di dalam hati untuk diselamatkan kadang-kadang tidak akan terulang. Ketika kita mencoba menolak panggilan itu, jangan-jangan itu kesempatan terakhir. Jadi, ketika ada panggilan untuk menerima Yesus, jangan pernah ditunda. Karena bisa jadi itu panggilan yang terakhir. Saudaraku sekalian, sukacita semakin sempurna. Ketika dengan keras di hadapan banyak orang, Yesus berkata, aku mau menumpang di rumahmu. Kita bisa bayangkan rumah Sakeus adalah rumah yang tidak pernah diinjak orang lain, saking dibencinya, dan dianggap sebagai rumah orang berdosa. Bahkan bisa jadi, setiap kali orang lewat di dekat rumahnya Sakeus, maka dihujatlah Sakeus. Ini rumah orang berdosa, ini rumah orang yang kejam. Tidak ada doa yang baik untuk Sakeus.
Tetapi Yesus, aku mau menumpang ke rumahmu. Lalu apa reaksi Sakius? Di ayat yang ke-6, Lukas 19 ayat 6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perintah Yesus adalah segeralah turun. Sambutan Sakius adalah dia segera turun. Di pemandangan orang, Sakius bukanlah orang yang peduli tentang kerohanian. Dia dikenal sebagai orang dunia yang berkelimang dengan dosa, yang mementingkan diri, hanya mikir keuntungan yang besar. Tetapi reaksi Sakius sungguh luar biasa. Dia yang selama ini memerintah orang dan bahkan memaksa orang. Kali ini dia membuka hati menuruti perintah Yesus. Ada perubahan yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, tanpa menghitung untung rugi, tanpa banyak pertimbangan, Sakius segera turun menuruti Yesus. Saudaraku sekalian, ada beberapa alasan mengapa begitu saja Sakius menuruti perintah. Yang pertama adalah, Yeriko ini kota yang sangat dekat dengan Sungai Yordan. 3,5 tahun sebelum peristiwa ini, Sakius pernah mendengar khotbah dari Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Dia juga mendengar dari anak buahnya yang hadir di Sungai Yordan. Ketika anak buahnya bertanya kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan sebagai pemungut cukai agar dapat selamat? Dan Yohanes memberikan jawaban di Lukas pasal 3 ayat 13. Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan. Ketika Sakius mendengar dari teman-teman pemungut cukainya bahwa tidak boleh menagih lebih banyak dari yang ditentukan, maka hati Sakius mulai berubah. Dia mulai menyadari bahwa selama ini pekerjaannya sangat keji, sangat merugikan orang, dan bahkan dibenci oleh Tuhan. Yang kedua, Sakius juga mendengar banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Selama 3,5 tahun, begitu banyak mujizat yang dia dengar. Ingat, Yeriko adalah kota perdagangan. Sehingga banyak orang yang datang dan pergi di kota itu membawa berita, Yesus menyembuhkan, Yesus membangkitkan, Yesus mengadakan banyak mujizat. Sakius dengan jelas mendengar. Apalagi beberapa jam sebelumnya, dia mendengar dengan sangat jelas bahwa Bartimeus, orang buta di luar kota Yeriko baru, telah disembuhkan oleh Yesus. Itulah sebabnya ketika dia mendengar Yesus yang telah menyembuhkan orang buta itu sedang masuk ke kota Yeriko, dia bersiap keluar rumah dan mencoba untuk bertemu dengan Yesus. Sakius sekarang bahkan semakin dikuatkan karena dia membuktikan sendiri bahwa Yesus bukan orang biasa. Yesus adalah Mesias. Bukti ini apa? Bukti ini adalah Yesus tahu namanya dengan pasti, walaupun belum bertemu. Dia sebut namanya dengan tepat, Sakius. Dari mana Yesus tahu kalau dia bukan Mesias? Hati Sakius semakin kuat untuk menerima Yesus. Dan di ayat yang ke-6 tadi, Lukas 19 ayat yang ke-6, dikatakan, Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudaraku sekalian, memang dia menerima Yesus di rumahnya, tetapi ternyata lebih dari itu. Sakius menerima Yesus di hatinya. Sakius menerima Yesus dalam kehidupannya. Panggilan yang pertama dari Yesus menjadi panggilan yang kuat baginya. Dan tidak ada alasan untuk menolak panggilan itu. Sekarang, mari kita pergi ke rumah Sakius. Kita dapat membayangkan di sana bahwa disediakan makanan yang luar biasa lezatnya. Juru masak handal diundang oleh Sakius. Disiapkan pesta yang mewah untuk Yesus dan murid-muridnya. Dan kita lihat hasilnya. Karena selama orang-orang menikmati hidangan, ternyata Sakius
Dia lebih peduli kepada Yesus. Dia duduk dekat kaki Yesus. Dia memilih mendengar Yesus. Dia memilih mendengar ajaran Yesus yang memang tidak akan mungkin terulang lagi pada kesempatan itu. Saudaraku sekalian, inilah reaksi yang dilakukan oleh Sakius. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perubahan yang luar biasa. Orang yang dikenal rakus, pelit, dan bahkan mungkin kejam selama ini, berubah drastis. Menjadi orang yang murah hati. Menjadi orang yang mau memberi. Menjadi orang yang rela berkorban. Menyerahkan setengah dari hartanya untuk orang miskin. Peraturan pemerintah pada saat itu, jika para pemungut cukai ketahuan menarik lebih banyak dari yang harusnya, dan diadukan kepada pemerintah Roma, maka para pemungut cukai harus mengembalikan sesuai dengan nominal yang dia tarik, yang lebih. Tetapi yang dilakukan Sakius beda, tidak hanya mengembalikan sesuai dengan jumlah yang dia tarik, dia mau mengembalikan 4 kali lipat. Ini adalah perubahan. Ini adalah sifat atau karakter yang telah berubah. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin seorang Sakius berubah begitu saja. Tetapi kerinduannya bertemu Yesus. Kerinduannya duduk dan mendengar ajaran Yesus. Kerinduannya menerima Yesus telah mengubahnya menjadi manusia baru. Manusia yang berubah. Apa pernyataan Yesus dari apa yang dilakukan oleh Sakius? Di ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Luar biasa, Yesus menjamin keselamatan Sakius. Bahkan seisi rumahnya selamat. Kenapa? Bukan karena dia menerima Yesus dan memberikan jamuan di rumahnya. Juga bukan karena dia telah bertekad untuk memberikan setengah dari seluruh hartanya kepada orang miskin. Keselamatan bagi Sakius bukan juga karena Sakius telah berusaha atau memberikan satu pernyataan akan mengembalikan 4 kali lipat semua yang telah dirampas. Tetapi keselamatan telah menjadi bagian Sakius karena menerima Yesus di hatinya. Tidak hanya perbuatan baik yang akan dia lakukan, tetapi dia sudah menjadi orang baik. Sakius yang dulunya memiliki nama baik, yang berarti murni, setelah bertemu dengan Yesus, dia benar-benar menjadi orang yang murni, orang yang dikuduskan. Kita harus belajar dari Sakius untuk memiliki tekad yang kuat, berusaha mencari Yesus, berusaha menemukannya, berusaha mendapatkan dia, berusaha mendengar suaranya. Dan ketika kita bertemu dengan dia, dan dia berkata, turunlah, kita harus segera menurut. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena jalan naik kepada Tuhan, ternyata adalah jalan turun bersama Tuhan. Kok bisa? Sakius berusaha menemui Yesus dengan cara jalan naik. Sakius telah berusaha dengan keras berdesak-desakan dengan orang banyak yang lebih tinggi dan lebih besar dari dia. Dia nggak malu. Ketika itu gagal, Sakius telah menyingkirkan harga dirinya dengan berlari. Dilihat banyak orang, tetapi dia tidak malu. Dia nggak peduli. Dia lari untuk mencari tempat yang tinggi. Ketika tempat-tempat tinggi nggak dapat, Sakius bahkan tidak peduli. Dianggap sebagai kanak-kanak. Kenapa? Karena nekat naik pohon. Dan duduk dengan tenang di atas dahan pohon ara. Tetapi saudaraku sekalian, ketika dia sudah merasa nyaman di atas, dan melihat dari atas ke bawah, Yesus yang dia rindukan. Yesus membetulkan cara yang kurang tepat ini. Caranya bagaimana? Sakius, turunlah. Yesus ingin Sakius
ada bersama dengan dia. Bukan di atasnya, tapi berjalan bersama-sama. Bukan di atas orang lain, tapi berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tidak hanya itu, Yesus ingin Sakeus menerima dia, tidak hanya di rumahnya, tapi di hatinya. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jalan kepada Yesus adalah turun. Harus turun dari pohon, harus berjalan sama rendah. Karena Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita harus merendahkan diri, berjalan, berdampingan dengan Yesus. Gantinya menerima pemberian, Sakeus sekarang menjadi pemberi yang murah hati. Gantinya mendatangi rumah-rumah untuk menagih pajak. Sakeus membuka rumahnya, menerima Yesus, dan membuka hatinya. Saudaraku sekalian, maukah kita turun dari pohon kita? Meninggalkan dosa kita? Turun dari pohon keangkuhan kita? Turun dari pohon sifat mementingkan diri kita? Turun dari atas pohon harga diri kita? Turun dari pohon keraguan-raguan? Dan mengizinkan Yesus masuk ke hati kita. Kita harus belajar dari Sakeus. Yesus tahu saya dan saudara sedang mencari dia. Yesus sedang melihat kita duduk di atas pohon pribadi kita. Yang kita sudah merasa nyaman di atas dahan itu. Dan Yesus ingin kita turun seperti Sakeus. Meninggalkan apapun yang mungkin memisahkan kita dari Yesus. Meninggalkan apapun yang mungkin menghalangi kita berjalan bersama dengan Yesus. Yesus ingin bertemu dengan kita hari ini. Yesus ingin ketika kita berada di rumah Tuhan ini, bukan karena kewajiban kita di sini, tetapi karena kita mengasihi Yesus. Karena kita ingin bertemu dengan dia. Karena kita ingin bercakap dengan dia. Karena kita ingin berbicara dengan dia. Kehadiran Yesus telah mengubah kota Yeriko, yang dulunya kota terkutuk. Itu adalah Lazarus dan keluarga yang diselamatkan. Kehadiran Yesus di hati kita, di rumah kita, juga akan merubah hati dan rumah yang terkutuk karena dosa. Menjadi hati dan rumah kita yang terbuka untuk kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Setelah menerima Yesus, Sakeus tidak hanya memiliki nama baik, tetapi dia benar-benar menjadi orang baik. Setelah kita menerima Yesus, seharusnya kita tidak hanya memiliki nama yang baik, tetapi menjadi orang yang baik, yang meneladani kehidupan Yesus. Ayat inti kita, Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang khusus ke Yeriko, menyelamatkan Sakeus yang hilang. Yesus ingin Sakeus turun dari pohon kebanggaannya, pohon kepribadiannya, pohon karakternya. Dan hari ini, Yesus yang sama berkata kepada saya dan saudara, agar kita turun dari pohon pribadi kita, yang seringkali membuat kita justru terpisah dari Yesus. Kita ingin agar dapat belajar seperti Sakeus, belajar rendah hati seperti Yesus. Yesus berkata pada kita hari ini, turunlah. Dan apakah yang menjadi jawaban kita? Mari kita renungkan selama hari Sabat ini. Tuhan memberkati kita.